والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ya, taubat setiap saat. Kemudian ikhwan fillah, di sini ada syarat-syarat taubat ya. Ada syarat-syaratnya. Dikatakan taubat an-nasuha. Ya, taubat yang benar. Yang pertama, orang bermaksiat itu yang pertama al-iqlau anid dzunub. Dia berhenti dari perbuatan dosa itu. Ya, dia berhenti dari perbuatan dosa itu. Belum dikatakan dia bertaubat dari dosa itu. Kalau dia masih terus-menerus melakukan dosa itu, sudah bertaubat. Belum dikatakan bertaubat terhadap dosa itu. Kalau dia masih melakukan dosa tersebut. Dan taubat itu kan beda-beda ya. Ada orang sudah bertaubat dari melalaikan sholat. Setelah dia bertaubat, dia jaga sholat. Tapi hal lain dia belum bertaubat. Ada posisinya seperti itu. Ya. Misalnya minum pongasi ya. Minum pongasi misalnya. Dia sudah bertaubat. Sekarang dua posisinya, minum pongasi dengan melalaikan sholat. Ya. Melalaikan sholat. Dia sudah bertaubat. Ya, dia sholat. Tapi masih minum juga. Berarti dosanya yang ini dia belum bertaubat darinya, yang ini dia sudah bertaubat darinya. Itu lain masalahnya. Ya, jangan dihukumi sapu rata juga. Katanya sudah bertaubat. Tapi masih minum. Ya lain itu. Ini belum bertaubat dari ini, tapi ini sudah bertaubat. Tinggal lagi dikembangkan lagi. Dibesarkan jiwanya. Begitu. Bukan dihantam. Akhirnya sudah mau baik-baik, akhirnya lari lagi. Katanya sudah taubat. Tuh saya lihat tadi minum. Ya, taubat dari mana dulu? Kalau dari sholatnya alhamdulillah sudah bertaubat. Tadinya dia tinggalkan jadi sholat. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua syaratnya an-nadam ala fi'li tilkad dzunub. Ya, an-nadam ala fi'li tilkad dzunub. Menyesali perbuatan dosa tersebut. Menyesali. Ya, kalau dulu dia selalu misalnya main judi, dia menyesal. Ya, setelah dia tinggalkan perbuatan itu, dia sesali. Insyaallah dulu saya begini-begini, dia sesali dirinya. Ya, jangan malah dia bangga. Dia ceritakan kisah-kisahnya dalam keadaan bangga. Apa nih bilang dia lihat, kalau dia lihat anak muda habis minum kemudian ya tidur di got misalnya, dia bilang baru 1 gelas saja sudah tidur di got, dulu kita 5 liter belum apa-apa. Itu kan membanggakan kemaksiatan dulunya, bukan dia sali. Apalagi kalau kemudian dia meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, tapi karena dokter menyarankan berhenti Pak minum. Bahaya ini hati, paru-parunya Bapak ini misalnya. Akhirnya dia berhenti. Berhentinya sekarang bukan karena takut kepada Allah. Maka yang seperti ini kalau dibilang menyesali dosa-dosanya agak sulit. Maka seseorang yang bertaubat dikatakan dia bertaubat kalau dia menyesali dosa-dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, al-azam ala alla ya'uda ilaiha abadan. Dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi selamanya. Saya tidak mau nih. Saya rasakan nih pahitnya itu. Suasana kehidupan yang seperti itu, sama bertaubat nih. Dia tinggalkan. Saya menyesal betul. Dia menyesal. Kemudian yang ketiga, saya tidak mau lagi dekat-dekat.
Kalau dia rasa-rasa dirinya, ini rawan saya ini. Kalau lihat-lihat mungkin intip-intip lagi. Setelah intip-intip lama-lama kambuh lagi. Dia jauhi. Teman-temannya ngajak, saya minta maaf saya minta maaf jangan. Ada urusan lain. Atau mungkin kalau perlu didawahi, dinasihati temannya yang ngajak lagi misalnya. Yang jelasnya dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang keempat, al-ikhlasu fit taubah. Dia ikhlas dalam bertaubat. Inilah yang ana maksud tadi. Bertaubat merubahnya itu bukan karena badannya sudah tidak bisa. Atau dia bertaubat karena istrinya ancam mau cerai. Tapi dia bertaubat karena ikhlas. Takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, at-tahallul minal mazalim. Minta menghalalkan minta dihalalkan terkait dengan orang yang dia zalimi. Minta dihalalkan terkait dengan orang yang dia zalimi. Mungkin orang yang pernah dia sakiti, dia minta maaf, baru taubat namanya. Mungkin orang pernah mengambil haknya orang lain, dia minta dihalalkan. Kalau tidak bisa dikembalikan misalnya barang yang dia ambil, dia terus terang minta maaf kepada orang bersangkutan. Saya minta maaf ya, dulu saya begini-begini. Jadi ya kalau antum maafkan saya, ya alhamdulillah. Kalau antum minta ganti, saya ganti. Sebab ikhwah, kezaliman itu ada 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada makhluk Allah yang lain. 3. Zalim kepada Allah, kesyirikan. Itu tidak akan diampuni kalau seseorang membawa dosa syirik. Dosa kezaliman kepada Allah tidak akan diampuni kalau dia membawa dosa ini. Kemudian dosa zalim kepada diri sendiri, yaitu berbuat maksiat, minum khamar. Itu zalim kepada diri sendiri. Kemudian yang kalau zalim kepada diri sendiri ini, atau zalim kepada Allah, 2 tadi. Kalau dia bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal, bertaubat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri. Hanya yang ketiga, zalim kepada makhluk lain, zalim kepada sesama manusia, itu setelah bertaubat dengan syarat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat harus terpenuhi yang kelima, yaitu minta dihalalkan. Minta dihalalkan kepada orang yang pernah dia zalimi, atau minta maaf kepada orang yang dizalimi. Ini berat. Berat ya? Coba-coba sudah ambil tanahnya orang. Orang kasihan saya mau berdebat, tidak bisa bicara. Tanahku sudah dicaplok. Tapi yang mencaplok ini, dia, ya Allah maafkanlah dosa-dosaku. Ya, kalau dosa-dosa, kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada diri sendiri, iya. Tapi kezaliman kepada orang tersebut, belum. Kecuali selesaikan dulu. Itu masalahnya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, menukil ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa orang yang datang kepada Allah dengan membawa satu dosa terkait dengan manusia, itu jauh lebih besar daripada membawa dosa 70 dosa tapi bukan kaitannya dengan manusia.
Jadi hati-hati ya, kalau sama ambil barangnya orang. Mana antum pilih mana yang lebih bagus? Ambil barangnya orang atau barangnya kita diambil orang? Ini misalnya pilih-pilih, mau tidak mau harus pilih. Kalau orang ambil barangnya kita anggap itu simpanan pahala untuk kita tuntut di akhirat. Selesai. Kita tuntut dia. Dan di akhirat kezaliman tidak akan dibiarkan, pasti akan diselesaikan. Tapi kalau orang tuntut kita, rugi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana li akhihi indahu madlamatun min malin aw irdin falyatahallalhu al-yawma min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun illa al-hasanati was-sayyi'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada kezaliman terhadap saudaranya, apakah kezaliman dari berupa bentuk hartanya diambil, atau dalam bentuk kehormatannya misalnya dia cela, dia gibahi, dia jelek-jelekan, itu menyangkut kehormatan. Barang siapa yang pada saudaranya ada kezaliman berupa harta atau kehormatan, maka hendaknya dia minta penghalalannya. Dia halalkan. Kalau untuk bahasa kita dia minta maaf. Minta dihalalkan. Sebelum datang suatu hari yang pada hari itu tidak ada tukar dinar, tidak ada lagi dibayar dengan dirham, maksudnya tidak lagi dibayar dengan uang. Tetapi pada saat itu hanyalah ditukar dengan kebaikan dan keburukan. Hanya ditukar pahala dengan dosa. Maksudnya kalau misalnya si A menzolimi si B, maka di akhirat kebaikannya si A, dari balasan kezalimannya tadi, kebaikannya si A akan diberikan kepada si B. Kalau si A menzolimi si B, kemudian si A lagi menzolimi lagi si C juga menuntut pada hari kiamat, maka akhirnya kebaikannya si A diberikan lagi kepada si C. Kemudian setelah itu lagi kepada yang lain lagi diberikan. Akhirnya dia kebaikannya habis. Ketika kebaikannya habis, masih ada orang yang menuntut. Mau dibalas dengan apa? Dosanya orang yang menuntut dipikulkan ke dia. Masih ada lagi yang minta. Dosanya lagi diberikan kepada dia. Akhirnya kebaikannya habis, dia ambil dosanya orang yang dizalimi. Merugi? Itulah kata Nabi orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut begitu. Maka ikhwanillah, kita merefleksi perjalanan hidup kita, daftar orang-orang yang pernah kita zalimi, tapi sudah meninggal. Saya pernah kasih begini tapi sudah meninggal. Bagaimana bisa minta maaf? Doakan dia ampunan, doakan dia kebaikan. Kemudian yang kedua, perbanyak ketaatan, perbanyak amal soleh. Sebab pada hari kiamat itu ada timbangan keadilan. Mau kemana? Orang sudah meninggal misalnya. Hanya itu yang kita siapkan. Doakan dia, dengan maghfirah, ampunan, doakan kebaikan. Kemudian yang kedua, kita perbanyak amal soleh. Karena pada hari kiamat amalan itu akan ditimbang. Dan pada hari kiamat ada menukar pahala dan dosa. Kita siap. Supaya anda merugi dengan itu, paling tidak kita berusaha untuk tidak masuk dalam area kezaliman dengan orang lain.
Ya, kezaliman terhadap diri sendiri bagaimanapun manusia itu, Masya Allah, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina tawabun." Ya, setiap anak Adam itu pasti berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertaubat. Ya. Jadi kembali ke poin yang kelima tadi, yaitu minta dihalalkan. Dan ini pelajaran ya kepada ya anak-anakku sekalian. Ya, pergaulan, apalagi kalau yang sudah masa usia balik, ya masa usia balik. Usia balik itu dosa-dosa sudah dicatat. Ya, maka terkait dengan pergaulan sama temannya itu dijaga. Ya, karena manusia itu ya, ada satu hal yang kadang selalu diperhatikan. Orang itu susah, jiwanya manusia itu susah untuk minta maaf. Ada ego-egonya kalau minta maaf. Berat. Untuk mengantisipasi itu ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang berkaitan dengan dosa sesama yang menuntut kita ya untuk kemudian mengharuskan minta maaf ya dengan dosa tersebut. Padahal sebenarnya ya jiwa ksatria dari seorang muslim itu adalah dia mudah untuk minta maaf. Ya, minta maaf itu sebenarnya bukan merendah, menjadi seseorang itu rendah. Ya. Tapi justru dia akan diangkat derajatnya. Ya. Orang yang mudah meminta maaf, mengakui kesalahan. Nah, kemudian yang terakhir syarat taubat adalah at-taubatu qabla al-ghargharati wa qabla tulu'i syamsi min maghribiha, yaitu bertaubat sebelum ya nyawa sampai di tenggorokan atau sebelum matahari terbit di sebelah tenggelamnya, ke arah tenggelamnya. Berarti ada dua batasnya taubat ya. Batasnya taubat itu ada dua. Pertama, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, ya, yuwargir. Kemudian yang kedua, batasnya taubat ketika matahari sudah terbit di arah tenggelamnya. Yang pertama, itu batas kiamat kecil. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Batasnya taubat yang pertama apa tadi? Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Itu batas kiamat kecil. Yani meninggal person begitu. Kalau kiamat besar, batasnya taubat adalah ketika matahari sudah terbit di arah tenggelamnya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya itulah ya hal yang berkaitan dengan taubat. Sekali lagi poin ini ya, kita jadikan taubat itu setiap saat. Ya.